Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal 14, ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu 14 ayat 9 sampai yang ke-11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa akan ada siksaan dengan api dan belerang, dan itu akan terjadi siang dan malam. Siksaan itu akan terus terjadi, tidak akan ada henti-hentinya. Nah, siksaan itu ditujukan bagi orang-orang yang menyembah kepada binatang dan patungnya itu, di mana ada tanda di dahi atau di tangannya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cawan murka Allah sudah tersedia dan siap untuk dituangkan, siap untuk diberikan kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mereka menyembah kepada binatang dan patungnya itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini sebuah peringatan yang sangat keras, yang harus kita perhatikan, yang tidak lagi boleh kita main-main lagi dalam kehidupan ini, sebab Tuhan ingin kita mencapai sebuah tujuan. Memang benar ada orang-orang yang sudah istilahnya disiapkan ya. Ada cawan murka Allah yang sudah tersedia, memang benar hal itu terjadi, namun ada orang-orang yang lolos, ada orang-orang yang terbebas dari cawan murka Allah itu. Siapa mereka? Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, di sini di firman Tuhan menjelaskan, meskipun ada cawan murka Allah yang tersedia, yang siap untuk dituangkan, siap untuk dicurahkan, namun ternyata ada orang-orang yang terbebas dari murka Allah, yaitu orang-orang kudus yang tekun di dalam menuruti perintah Allah dan yang tetap tekun beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata menuruti di dalam kitab Wahyu 14 ayat 12 ini memiliki makna memperhatikan secara hati-hati dan menjaga perintah Allah agar bisa terus menuruti ataupun mentaatinya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata di sini, kata menuruti ini bukan terjadi cuman sesekali saja. Hari ini kita nuruti, besok tidak. Hari ini kita sedang menuruti, kemudian yang lain waktu tidak. Kata menuruti yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah terus terjadinya terus menerus. Terus menerus. Coba kita ambil sebuah contoh di dalam Alkitab kita, supaya kita ini memahami apa yang menjadi kata menuruti perintah Allah ini. Kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya."
Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini diberikan sebuah gambaran tentang pertandingan. Orang yang mengikuti pertandingan itu harus mencapai garis akhirnya. Kemudian bisa memenangkan pertandingan. Walaupun orang itu hebat, tetapi kalau dia itu tidak memelihara, tidak terus berada di dalam pertandingan itu sampai terakhir, maka sia-sialah. Kata memelihara iman di dalam Timotius 4 ayat 7 dan 8 ini, kata memelihara itu sebenarnya sama, kata yang sama di dalam bahasa Yunaninya, menggunakan kata yang sama dengan kata menuruti perintah Allah, menuruti di dalam Wahyu 14 ayat 12 tadi. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita anak-anak tentang sebuah pertandingan antara seekor kelinci dengan seekor kura-kura. Nah, mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu cerita itu. Kelinci itu dikenal sebagai binatang yang larinya cepat dibandingkan kura-kura. Kura-kura itu lambat. Nah, di dalam sebuah pertandingan itu, kelinci meremehkan kura-kura. Jadi ketika dia bertanding, dia berlari, dan dia melihat ke belakang, oh, kura-kura masih jauh ketinggalan di belakang. Udah deh, dia tidur dulu. Dia tidur dulu, tiduran. Sampai kura-kura yang jalannya lambat itu melewati dia. Terus kemudian dia bangun. Wih, kura-kura sudah di depan. Dia berlari lagi. Dia kebut, dia salip lagi. Dan kemudian dia melihat bahwa ternyata kura-kura sudah tertinggal lagi. Dia berhenti lagi, mungkin dia menikmati hidupnya, dia makan, dia berhenti, dia menikmati, dia biarkan kura-kura itu melewati dia kembali. Begitu terus, sampai pada suatu saat dia benar-benar terlena. Dia benar-benar mengabaikan pertandingan itu. Dan tiba-tiba dia menyadari ternyata kura-kura sudah hampir di depan garis finishnya. Kemudian kelinci berusaha untuk ngebut, berusaha untuk nyalip, berusaha untuk masuk garis finish lebih dulu. Namun apa daya, kelinci tetap lebih dahulu daripada kura-kura lebih dulu daripada si kelinci. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat perbandingannya begini. Kelinci itu walaupun cepat, tetapi dia tidak konsisten. Kelinci itu walaupun cepat, tetapi dia mengabaikan, dia tidak serius di dalam bertanding. Berbeda dengan kura-kura. Kura walaupun dia lambat, tetapi dia konsisten. Dia terus, dia berjalan. Walaupun lambat, tapi dia punya ketetapan hati untuk menyelesaikan pertandingan itu. Dan akhirnya yang lebih konsisten, yang lebih serius, terbukti lebih berhak untuk mendapat kemenangan. Nah, demikian pula kata memelihara itu memiliki sebuah makna bahwa kita itu harus terus secara kontinu, secara konsisten, terus untuk melakukan. Seperti ketika kita ini disuruh menuruti perintah Allah itu bukan arang-kading. Bukan sesekali saja kita menuruti semau kita. Kalau kita ini lagi mood, kita turuti firman Allah. Kalau kita lagi bad mood, kalau kita lagi nggak suka atau kita lagi kecantol dengan dosa, maka kita melanggar firman Allah. Nggak seperti itu. Kata menuruti di sini adalah kita terus melakukan dengan serius, dengan konsisten. Nah, coba kita bandingkan dengan Wahyu 2 ayat 26. Wahyu 2 ayat yang ke-26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 2 ayat 26 ini dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan dikaruniai oleh Tuhan kuasa atas bangsa-bangsa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang disebut sebagai para pemenang. Bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa mendapatkan kemenangan itu? Kalau dia
melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Firman Allah berkata demikian. Jadi kata melakukan ini juga sama, memiliki arti yang sama, menggunakan kata yang sama dengan kata memelihara ataupun kata menuruti dari Wahyu 14. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang melakukan pekerjaan, yang melakukan perintah Allah secara konsisten, terus menerus. Terus menerus. Seperti di dalam pertandingan, kita nggak boleh berhenti ketika kita ini bertanding. Kita harus menyelesaikan sampai benar-benar selesai. Ada kisah nyata juga di dalam sebuah pertandingan lari. Ini kalau ini kisah nyata. Ada seorang yang dia memang sudah hampir di depan mata itu sudah garis finish. Tetapi ketika dia di depan garis finish itu, dia mulai melambat. Dia sudah merasa dirinya menang. Dia mulai melambat, terus mulai jalan santai. Tiba-tiba dari belakang ada pelari yang lainnya yang lebih cepat menyusul dia dan dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenangnya. Nah, artinya ketika kita menuruti firman Allah, kita harus terus-menerus mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Tuhan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat, di situ ada kata menyimpan. Kata menyimpan itu kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan dengan ditahan. Nah, kata menyimpan, ditahan itu juga memiliki makna yang sama seperti kata menuruti di dalam Wahyu 14 ayat 12 tadi. Orang yang ditahan tidak akan dikeluarkan sampai masa penahanannya selesai. Kalau dia tidak dikeluarkan, maka dia akan terus ada di dalam tahanan itu. Nah, seperti itulah kata menuruti yang dikehendaki oleh Tuhan. Terus terjadi secara rutin, terus terjadi secara menerus. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bisa memperoleh kemenangan, kita bisa memperoleh kerajaan surga, kita bisa terbebas dari hukuman Allah, terbebas dari murka Allah, kalau kita secara terus-menerus melakukan, terus-menerus menuruti perintah Allah. Dan perintah Allah itu sebenarnya yang diminta oleh Allah untuk kita turuti, itu ada sesuatu yang bukan perkara yang berat sebenarnya. Bukan perkara yang berat. Sebenarnya kita ini tidak disuruh mati untuk Tuhan. Ayo sudah yuk kita rame-rame mati untuk Tuhan. Sebenarnya bukan perkara seperti itu, tetapi sesuatu yang sederhana. Tuhan hanya minta kita sesuatu yang sederhana. Apa itu? Bertobat. Baca dulu ya di dalam Markus 6 ayat 12. Markus 6 ayat yang ke-12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, ketika murid-murid Yesus memberitakan Injil, ketika memberitakan kabar sukacita itu, murid-murid Yesus memberitakan pertobatan, tentang pertobatan. Mereka mengajak, ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat. Murid-murid Yesus tidak diajar oleh Yesus untuk, ayo mati untuk Yesus, ayo mati untuk Yesus. Justru sebaliknya, sebelum berbicara tentang mati untuk Yesus, Tuhan mau mengajar kepada kita, ayo hidup untuk Yesus dengan cara bertobat. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-32, di situ juga Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan Yesus mengajak orang-orang untuk bertobat. Ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya bertobat itu perkara yang sulit atau susah? Ya, kalau kita anggap sulit, ya sulit. Kalau kita anggap susah, ya susah. Kalau kita anggap berat, ya berat. Tetapi sesungguhnya, apakah demikian? Gitu? Apakah perintah Tuhan itu untuk minta supaya kita ini bertobat, apakah memang benar itu sulit? Pertobatan itu apakah benar-benar sulit untuk kita lakukan? Ya, memang benar sih. Bagi sebagian orang, bagi orang-orang yang tertentu, bertobat itu memang sulit.
Melakukan firman Tuhan itu memang berat. Sebab melakukan firman Tuhan itu seperti kita ini menjaga pakaian kita tetap bersih dan kita tidak telanjang. Coba baca dulu di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menjaga pakaian kita ini tetap bersih, menjaga kita ini tetap berpakaian, itu perkara yang mudah atau yang berat? Kita bisa berkata berat, kita bisa berkata sulit. Dari sudut pandang mana yang kita akan pakai? Kalau kita ini pakai pakaian berwarna putih, kemudian kita makan, misalkan makan seperti soto, kuahnya bukan kuah bening, tapi kuahnya kuah kuning, kunirnya banyak gitu ya. Semakin kuning kita berpikir itu semakin yang enak gitu. Nah kita suka makan kuah soto yang kuning atau kuah rawon. Rawon warna hitamnya bukan dari kecap, tapi dari keluak yang asli. Nah, kalau kita makan berkuah seperti itu, kalau kita ini mau menjaga pakaian kita yang putih ini tetap bersih, maka kita perlu berhati-hati. Berhati-hatinya bukan cuma sekali saja, tetapi sampai kita selesai makan, bahkan kita sudah selesai makan pun kita tetap berhati-hati supaya sisa-sisa dari kuah itu, dari makanan itu tidak terciprat kepada pakaian kita. Kita benar-benar harus menjaganya. Nah, kalau kita ini sudah biasa menjaga, berhati-hati, maka kita akan berkata, gampang. Menjaga pakaian putih kita tetap bersih itu mudah. Tetapi kalau kita ini suka sembrono, kita ini tidak suka memperhatikan dengan baik, maka kita pun akan makan dengan sembrono. Udah biarin aja, terciprat ya sudah, rusak ya rusak. Mungkin gitu. Kita tidak akan memperhatikan dengan baik. Tetapi orang yang serius memperhatikan kebersihan dari pakaiannya, dia akan berhati-hati. Makan akan berhati-hati. Kalau perlu dia akan mendekatkan piringnya atau sendoknya dekat-dekat dengan mulutnya supaya tidak ada kuah atau makanan itu terciprat sehingga mengotori dari bajunya. Benar-benar hati-hati. Dan itu terjadinya terus konsisten. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Kalau kita ini melihat bahwa menuruti perintah itu harus terus-menerus, maka kita akan berpikir menuruti perintah Tuhan itu memang berat. Betul berat. Apalagi kalau ada godaan-godaan yang terjadi, terus kemudian kita berpikir bahwa sesuatu itu berat. Godaan-godaan itu memberatkan cara berpikir kita, sehingga kita menjadi sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat. Kita harus memahami hal ini dulu. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Itu sebabnya kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan yang disebut sebagai perintah-perintah itu bukan cuma satu perintah, tetapi perintah-perintah itu ada banyak perintah. Dan kita berkata semua perintah itu tidak berat. Tidak berat. Sebab sesungguhnya perintah Tuhan memang tidak berat. Terus kalau begitu apa yang membuat perintah Tuhan itu menjadi berat kita lakukan? Yang bikin berat itu sebenarnya hati pikiran kita sendiri. Kita sendiri yang bikin berat. Contoh begini. Tidak merokok itu adalah perkara yang berat
atau yang ringan, mudah dilakukan atau tidak. Berhenti, lepas dari rokok itu mudah dilakukan atau berat dilakukan. Kalau kita kecanduan dengan rokok, ya kita akan berkata itu adalah perkara yang berat. Itu adalah perkara yang susah untuk dilepaskan. Tetapi coba buat kita yang memang dari awal memang berkomitmen untuk tidak merokok, maka kita akan berkata mudah buat kita untuk tidak merokok. Bahkan kita akan sulit untuk merokok. Betul kan ya? Atau contoh yang lain. Buat penggemar sambal. Tidak makan sambal itu sulit atau berat. Ayo. Buat penggemar makan sambal, kalau makan harus ada sambalnya. Terus pada saat itu, pada hari ini, nggak boleh makan sambal atau tidak ada sambal. Gimana rasanya? Bingung sendiri kan? Kok rasanya hambar, makan kok rasanya nggak enak, padahal makanan-makanan kesukaan. Apa yang kurang? Yang kurang sambal. Betul kan? Coba kalau buat orang yang tidak suka sambal, wah nikmat banget makan makanan itu. Buat penggemar media sosial, berat atau enggak kalau lepas dari handphone? Orang-orang yang suka pegang handphone, gimana? Suruh letakkan. Ayo sudah kita bikin games, kita bikin permainan, lomba kuat-kuatan, misalkan begitu. Sehari sama sekali nggak pegang handphone, gimana? Wah, udah ada kayak kayak cacing kepanasan gitu mungkin ya. Bingung, mau ngapain ini? Lihat ini nggak jenjem, lihat situ nggak nyaman, bingung, kerjaan jadi nggak konsentrasi. Kan seperti itu kalau memang itu kecanduan terhadap media sosial, betul ya? Buat penggemar gosip, bisa nggak diem aja kalau ada orang lagi ngomong? Apalagi lagi ngomong tentang gosip. Diem aja, bisa nggak? Wah itu berat pakai banget. Gitu. Nah Bapak Ibu dikasih lihat Tuhan, lihat. Yang sebenarnya yang bikin berat itu siapa sih? Perintahnya, atau kita sendiri? Atau orang lain? Atau Tuhan yang bikin perintah itu berat? Sebenarnya Tuhan berkata perintah Tuhan itu tidak berat. Yang jadi berat itu, yang bikin berat itu adalah kita sendiri. Karena kita tidak rela melepas kedagingan kita. Kita ini terlalu mencintai apa yang bukan menjadi perintah Tuhan. Itu sebabnya kita itu sulit. Kita sulit untuk melepaskan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sebab kita terlanjur mencintai yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi kita mau mencoba untuk mencintai firman Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah pertentangan di dalam batin kita. Dan seringkali kita lebih merelakan melepas perintah Allah daripada kita mengecewakan keinginan daging kita. Nah coba Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Perhatikan apa yang ada di dalam hidup kita. Perintah apa yang Tuhan sudah suruh kita lakukan, tetapi kita berkata, sulit perintah Tuhan, berat perintah Tuhan. Mengapa berat? Karena kita lebih condong mencintai semua hal yang dilarang oleh Tuhan itu. Sedangkan Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, itu adalah para pemenang. Bagaimana kita bisa menang dan bisa mengalahkan dunia ini kalau kita untuk menuruti perintah Tuhan aja kita terlalu sulit untuk melakukannya. Baca dulu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Bagaimana kita mengatakan bahwa kita ini percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak menuruti perintah Tuhan? Bagaimana kita ini berkata bahwa kita ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi kita ini tidak menuruti perintah-perintah Tuhan dan menganggap bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah perkara yang berat untuk dilakukan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, semua yang lahir dari Allah, mereka mengalahkan dunia. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia, sedangkan kita menuruti perintah Allah, kita enggan, kita malas, kita tidak mau melakukannya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang bikin sulit itu sebenarnya siapa sih? Kan bukankah kita sendiri? Perintah Allah itu bukan sesuatu yang perlu dihindari, tetapi perintah Allah itu yang seharusnya kita lakukan dengan sukacita. Namun sayangnya, kita yang memberatkan diri kita sendiri. Seperti sebuah perintah, ayo kuduskan hari Sabat. Ayo beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di bait Allah. Kita punya pikiran yang lain-lain. Akhirnya nggak mau beribadah, berat beribadah, sulit beribadah. Ketika Tuhan berkata, ayo melayani bersama-sama. Kita punya pikiran yang lain. Akhirnya berkata, melayani itu adalah sesuatu beban. Melayani adalah sesuatu yang berat aku lakukan. Aku tidak bisa. Sebenarnya bukan aku tidak bisa, tapi aku tidak mau. Yang benar, saya tidak mau. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekali lagi, firman Allah ini mengingatkan kepada kita bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bahkan orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan, dia adalah pemenang-penang. Dia adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Nah, kalau begitu bagaimana caranya ya? Supaya kita ini bisa menuruti perintah-perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Adakah sebuah cara yang mudah untuk kita lakukan? Ada. Caranya gampang pakai banget. Cukup dengan cara kita mencintai Tuhan. Baca dulu. Yohanes 14 ayat 15, 23, 24, 31. Yohanes 14 ayat 15, 23, 24, dan 31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23 sampai yang ke-24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Yesus mengasihi Bapa? Caranya adalah ketika Yesus menuruti perintah Bapa. Ketika Yesus melakukan perintah-perintah Bapa dengan kasih-Nya kepada Bapa, disitulah kita mengetahui bahwa Yesus memang benar mengasihi Bapa. Nah, bagaimana kita bisa diketahui oleh orang banyak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang mengasihi Allah? Dengan cara ketika kita melakukan perintah-perintah Bapa, perintah-perintah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, pada saat itulah kita sedang mengasihi Tuhan. Pada saat itulah kita sedang menunjukkan, kita sedang mengasihi Tuhan Allah kita. Baca lagi, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6.
1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Nah, inilah yang menjadi sebuah tanda buat kita. Kalau memang benar kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yaitu para pengikut Kristus, maka ciri-cirinya adalah kita mengikuti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu bisa kita lakukan kalau ada cinta di dalam diri kita, ada sayang kepada Tuhan dalam diri kita. Sama seperti anak-anak. Bagaimana anak-anak ini bisa dikatakan anak yang mengasihi kepada orang tuanya? Yaitu ketika anak-anak mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Mereka melakukan nasihat dari orang tuanya. Maka pada saat itu orang tuanya melihat, bahkan orang-orang yang lain di sekitarnya juga akan melihat, oh ini anak yang baik, ini anak yang mengasihi kepada orang tuanya. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan bahwa orang itu mengasihi kepada pasangannya? Orang yang lagi pacaran, anak-anak muda yang pacaran, ataupun anak-anak tua yang lagi falling in love, bagaimana kita bisa melihat orang itu lagi mengasihi, sedang mengasihi atau memang benar-benar mengasihi kepada kekasihnya, kepada pasangannya? Yaitu dengan menuruti atau peduli kepada kekasihnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pernah pacaran enggak? Atau tiba-tiba langsung nikah? Ya udah, kalau langsung nikah ya berarti pacarannya pada waktu nikah. Kalau saya sama istri, saya selalu berkata, kami lagi pacaran walaupun sudah menikah. Jadi bukan mantan pacar, masih pacar. Sebab terus terjadinya prosesnya pacaran itu masih berlanjut sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kekasih kita, pacar kita, kekasih kita, pasangan kita berkata, saya kepengen bikin martabak, kepengen es degan, gimana ya? Tapi ini sudah malam, cari di mana ya? Udah, walaupun sudah malam, kalau kita memang sayang, kita akan cari. Nah, saya masih ingat ketika orang tua saya lagi mengandung, saya lupa, tapi mengandung siapa? Antara saya atau adik saya lupa. Mami itu ngidam trembesi. ngidam terbesi di tengah malam. Untung pada waktu itu tinggalnya di kampung ya, di kota yang kecil. Papi karena sayang kepada anak yang masih di dalam kandungannya dan juga sayang kepada mami, maka di tengah-tengah malam dia keluar cari trembesi sampai dapat supaya anaknya enggak ngiler katanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah orang yang sayang itu akan berusaha untuk mewujudkan rasa sayangnya kepada orang yang dikasihinya. Nah, bagaimana kita? Benar enggak kita ini sayang sama Tuhan? Betul atau betul bahwa kita ini sayang kepada Tuhan? Kalau memang benar kita ini sayang kepada Tuhan, tunjukkan dong, tunjukkan. Jangan cuma disimpan di dalam hati saja. Enggak ada gunanya rasa cinta itu disimpan di dalam hati. Tapi harus dibuktikan supaya pasangan kita kalau perlu seluruh dunia tahu bahwa kita memang benar-benar mengasihi kepada kekasih kita. Bahwa kita memang benar-benar mengasihi kepada Tuhan Allah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yuk kasihi Tuhan dengan yang terbaik. Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau mengasihi Tuhan itu jangan nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Ayo, berikan kasih yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarkan dunia ini tahu bahwa kita ini memang benar-benar mengasihi Tuhan. Jangan pada waktu kita mati baru kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Gak ada urusannya kan dengan kematian kita. Mumpung kita masih hidup, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Maka kasih kita itu akan berarti, kasih kita itu akan bermakna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi, yang bisa menunjukkan kasihnya, itu adalah orang yang berbahagia. Sebenarnya apa sih yang dicari dari kita manusia ketika kita ini saling mengasihi? Bukankah kita punya kesempatan untuk membuktikan? Bukankah kita bisa punya kesempatan ketika kita ini untuk memberikan bahwa kita ini benar-benar mengasihi? Dengan cara yang paling sederhana sekalipun, ketika kita bisa memberikan wujud kasih itu kepada orang yang kita kasih, kepada Tuhan kita, itu adalah sebuah kesempatan yang sungguh luar biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat mendatangkan kebahagiaan buat kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, buktikan melalui perkataan ataupun melalui tindakan-tindakan kita bahwa memang benar kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan menuruti perintah-perintah Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah keberuntungan. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bukankah ini adalah sebuah kebahagiaan? Bukankah ini adalah sebuah keberuntungan buat kita? Orang lain dihukum, orang lain kena murka, orang lain disiksa siang malam tiada henti. Kita tidak disiksa, kita tidak kena murka dari Allah. Kita justru menerima kehidupan yang baik dari Tuhan. Bukankah ini adalah keberuntungan dari Tuhan? Alkitab pun menceritakan hal demikian. Coba kita baca beberapa ayat ini dari Lukas 19 ayat 15 sampai ke 19. Lukas 19 ayat 15 sampai yang ke-19. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, siapa yang disuruh menguasai kota-kota? Siapa yang disuruh menguasai kota-kota? Bukankah hamba-hamba yang setia menuruti perintah dari tuannya? Ketika tuannya itu pergi, meninggalkan mereka, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk melanggar perintah dari tuannya. Namun, orang-orang yang tadi sudah kita baca ini, mereka semuanya tetap setia kepada perintah dari tuannya. Mereka tetap menuruti
perintah dari tuannya. Meskipun tuannya tidak bersama dengan mereka, meskipun tuannya sedang dihujat, sedang dibenci oleh orang-orang di luar kumpulan mereka. Dan meskipun tuannya dimusuhi, dibenci oleh orang yang ada di antara mereka juga. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kesetiaan itu harus terjadi. Menuruti firman Tuhan itu hubungannya dengan kesetiaan. Ketaatan itu hubungannya dengan kesetiaan. Ketika kita ini menuruti firman Tuhan, kita butuh setia. Terus kita lakukan sampai benar-benar kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Dan ketika kita ini harus mempertanggungjawabkan perintah itu, maka kita harus membuktikan bahwa kita memang benar-benar menuruti perintah Tuhan itu dengan setia dan dengan yang terbaik. Pada saat itulah yang paling beruntung adalah diri kita sendiri. Ketika kita ini setia, sama seperti hamba ini setia, maka tiba-tiba Tuhan itu berkata, kuasailah kota-kota, kuasailah kota-kota. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah menurut firman Tuhan, menuruti firman Tuhan itu adalah sebuah keberuntungan buat kita? Jadi apa alasannya buat kita untuk tidak menuruti firman Tuhan? Apa alasannya buat kita untuk melanggar firman Tuhan? Apa alasannya buat kita sehingga kita mengabaikan perintah Tuhan? Sedangkan kita tahu bahwa menuruti firman Tuhan itu adalah keberuntungan buat kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayo semua orang yang mengaku dirinya milik Tuhan, turuti perintah Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kalau memang benar kita adalah milik Tuhan, pasti kita menuruti perintah Tuhan. Setiap orang yang menjadi milik dari Tuhan, pasti menuruti perintah-perintah Tuhan. Sama seperti kalau kita ini lagi berobat di suatu dokter gitu ya. Nah, kalau kita memang benar berkata, itu dokter saya. Sebab saya berobat di sana. Maka kita akan membuktikannya dengan cara kita turuti perkataan nasihat dari dokter kita. Bukan dari orang lain. Orang lain berkata, tak kasih ini loh, kasih ini loh, kasih ini loh. Malah kita nuruti orang yang bukan dokter kita, tapi kita mengaku bahwa kita ini jadi pasiennya dari dokter si A. Kita berkata dokter itu adalah dokter saya. Tapi perintahnya, nasihatnya, nggak pernah kita mau turuti. Kalaupun kita turuti separuh-separuh saja. Apakah dokter akan senang punya pasien seperti itu? Tentu tidak. Dokter akan lebih senang kalau pasiennya itu benar-benar serius, nuruti perintah, nasihat dari apa yang diucapkan dari dokternya. Nah, demikian pula dengan kita. Kalau memang benar kita ini adalah milik Tuhan, ayo turuti. Turuti perintah Tuhan, jangan turuti hawa nafsu kita, jangan turuti falsafah-falsafah dunia ini, jangan turuti nasihat-nasihat yang ada di dunia ini, yang akhirnya menjerumuskan kita, yang membuat kita bertentangan dengan perintah Tuhan. Tapi ayo belajar, dengarkan firman Tuhan, turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti hari ini, ketika kita ini diajak, ayo beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Ini adalah sebuah perintah dan nasihat dari Tuhan. Ayo datang beribadah bersama-sama. Maka di sini firman Tuhan akan memberikan perintahnya, memberikan nasihatnya. Maka firman Tuhan akan memberikan kekuatannya, peneguhannya, kesegarannya. Supaya kita menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai
anak-anak Allah. Orang-orang yang menjadi kepunyaan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya handphone. Bapak Ibu waktu mau nulis, ketik. Ya, ini yang sering sekali terjadi. Terutama terjadi pada para kaum manula atau para kaum gaptek gitu ya. Ketika mau ketik, misalkan mau ketik ketik makan gitu. Mau nulis, kamu sudah makan. Tapi ketika kita nulis, kita ketik, maunya kamu sudah makan, ternyata yang muncul adalah kamu jangan makan. Kira-kira gimana? Seneng enggak? Enggak seneng dong. Kita punya handphone pasti jengkel. Handphone katanya ini milik saya, tapi kenapa handphone ini enggak mau nurut dengan apa yang saya mau? Katanya handphone ini adalah milik saya. Ini adalah kepunyaan saya. Tapi mengapa tidak menuruti perintah saya? Lama-lama kita akan banting mungkin. Kalau kita mau berkata sayang kalau dibanting jual aja. Cari yang lain lagi. Memang hanya satu ini aja handphone di seluruh dunia. Kan tidak. Nah, kalau cara berpikirnya Tuhan juga sama seperti itu gimana? Memang cuma situ saja, kamu saja yang mau jadi anak Tuhan. Memang ada di dunia ini ada berapa banyak anak Tuhan? Berapa banyak orang yang kepingin menjadi anak Tuhan? Berapa banyak manusia yang ada di dalam dunia ini? Cuman kamu aja di dunia ini yang menjadi manusia. Kan tidak. Udah buang aja. Nah kalau dibuang di mana? Bukankah dibuang di siksaan yang tiada henti itu kan? Kalau dibuang di sana, berarti kita bukan menjadi miliknya Tuhan. Kita bukan menjadi miliknya Tuhan. Dan kalau kita bukan menjadi miliknya Tuhan, apakah kita bisa masuk ke dalam rumah Tuhan? Nggak bakalan kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya baik-baiklah kita berpikir bahwa ketika kita ini dipanggil oleh Tuhan, itu adalah sebuah keberuntungan buat kita. Itu adalah sebuah kehormatan buat kita. Dan kita harus menanggapi panggilan Tuhan itu dengan cara menanggapi perintah-perintah Tuhan. Menuruti perintah-perintah Tuhan dengan yang terbaik. Maka kita sendiri yang akan beruntung. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita ini bisa menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah kita kalau kita tidak pernah mau menuruti perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita ini benar-benar mengasihi Allah kalau kita ini tidak mau menuruti perintah Tuhan. Kita selalu bertentangan dengan perintah Tuhan. Sedangkan firman Allah mengatakan orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan, di situ ada Tuhan. Di dalam hidupnya ada Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang yang menuruti perintah Tuhan, di dalam dirinya ada Tuhan. Bukankah itu ada sebuah keberuntungan? Sebab orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, itu sudah menjadi sebuah tanda di dalam dirinya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita masuk ke dalam sebuah negara, kita harus nunjukkan bukti bahwa kita boleh masuk. Kita boleh masuk ke dalam negara tersebut. Ya, di negara-negara tertentu masih berlaku yang namanya visa, bukan pizza, tapi visa. Ya, kalau pizza itu enak dimakan. Visa itu merupakan sebuah surat izin untuk seseorang asing, negara asing, untuk masuk ke dalam suatu negara. Nah, kalau di negara itu kita butuh visa dan kita tidak punya visa, kita nggak bisa menunjukkan buktinya, maka kita akan segera disuruh keluar.
dideportasi gitu ya. Disuruh balik lagi. Disuruh pergi dari negara itu. Tidak akan diizinkan. Demikian pula, kalau kita ini tidak memiliki Tuhan di dalam diri kita, kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, tentu ditolak oleh para penjaga kerajaan surga. Sebab nggak ada bukti bahwa kita adalah orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan bukti satu-satunya yang paling kuat adalah bukti kepemilikan Allah yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Roh Kudus dan firman Allah. Itu harus ada dalam diri kita. Kalau nggak ada, Tuhan akan tolak. Kamu bukan milikku, ngapain kamu ke sini? Pergi. Nah kalau kita sudah ditolak, kemana kita akan pergi? Ya satu-satunya jalan ada di lautan api, di mana api dan belerang itu tidak akan pernah, yang akan terus membakar, terus menyiksa kehidupan orang-orang yang ada capnya, yang ada tatonya, yang ada tandanya, baik di tangan ataupun di dahi mereka, yang menyembah kepada patung dan binatang itu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi firman Allah ini ingin membuat kita ini bahagia. Tuhan ingin mengajak kita semua itu hidup bahagia dan penuh dengan keberuntungan. Caranya adalah turuti firman Tuhan. Turuti perintah-perintah Tuhan. Di dalam engkau mengasihi kepada Dia, maka hidupmu akan benar-benar berbahagia. Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bahasa Jawa berkata, sing kesengsem ngelakoni dawuhe pangeran. Yang benar-benar kesengsem, yang benar-benar tercinta, suka kepada perintah-perintah dari Tuhan. Orang itu adalah orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semua bertekun di dalam kekudusan dan di dalam menuruti perintah Allah. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Haleluya. Tanpa kekudusan kita pasti malas menuruti perintah-perintah Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan saja yang mau hidup di dalam kekudusan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan, kalau tidak dibarengi dengan nurutnya kita kepada Tuhan, nggak ada gunanya. Iman percaya kita kepada Tuhan, kalau tidak disertai dengan kekudusan, tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, ayo bertekun hai orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau adalah orang yang berbahagia. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah Tuhan semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan terus menuntun kita kepada kesempurnaan. Maka hidup kita menggenapi firman Tuhan.